Bismillahirrahmanirrahim. Halo sahabat teman-teman, kembali lagi dengan saya Dan Hari. Dan kali ini saya akan membahas HP yang sudah keluar dari tahun 2021. HP-nya adalah Google Pixel 6. Akhirnya saya review Google lagi teman-teman. Nggak tahu kenapa saya kalau review Google Pixel itu sangat excited. Mungkin karena HP-nya pure Android dan ini dari brand Google. Dan ngomongin soal brand Google, Google Pixel 6 ini merupakan HP pertama dari Google yang mempunyai prosesor bikinan mereka sendiri, yaitu Google Tensor. Kira-kira di tahun 2025 ini apakah HP ini masih worth it atau sudah tidak worth it lagi? Di video ini bakal kita bahas secara tuntas. Seperti biasa, hal pertama yang kita bahas adalah soal desain dari Google Pixel 6 ini. Beberapa orang banyak yang bilang kalau desain dari Google dari dulu itu aneh karena letak kameranya itu horizontal seperti robot. Orang-orang ada yang bilang gitu. Tapi kalau saya sendiri malah suka dengan desain yang anti mainstream kayak gini. Ini merupakan desain HP yang benar-benar fresh di saat HP-HP menambah kamera banyak terus bikin body yang tipis dan lain-lain. Google malah bikin gebrakan baru, yaitu bikin kamera yang mulanya dijejer di sebelah kiri sekarang diganti model horizontal. Secara material juga bagus. Google Pixel 6 ini sudah menggunakan kaca di bagian belakang. Untuk kacanya sendiri berproteksi Corning Gorilla Glass Victus. Jadi ini sudah kuat dan tahan goresan harusnya teman-teman. Kalau kita lihat bagian belakang, Google Pixel ini benar-benar simple ya. Bagian belakang itu cuma ada satu logo G dan tidak ada ornamen yang aneh-aneh, serta kabelnya ada dua. Terus di samping kamera ada LED flash. Sedangkan kalau kita berpindah ke depan, layar dari Google Pixel ini mempunyai bezel yang masih lumayan tebal karena ini masih seri 6 teman-teman. Dan bagian atas itu cuma ada satu kamera. Yang saya suka ini bezelnya benar-benar simetris ya. Dari bagian atas bawah samping-samping itu hampir sama. Untungnya untuk material frame Google Pixel ini sudah bagus menggunakan material frame aluminium. Dan unit yang saya pakai ini kebetulan warna hitam. Alhamdulillahnya ini masih mulus. Ya wajar ada lecet dikit di bagian atas ini teman-teman. Kalau letak tombolnya ini masih sama seperti Google Pixel kebanyakan, tombol power itu berada di atas sedangkan volumenya berada di sedikit ke bawah. Harusnya kan orang kalau ngeklik power itu di bawah ya, tapi ini malah dibikin di atas ya, suka-suka Google lah teman-teman. Sedangkan untuk bagian bawahnya ini ada tempat untuk ngecas, terus ada speaker dan ada satu mikrofon. Kalau di bagian kiri ini ada slot micro SIM. Sayangnya untuk slot micro SIM di Google ini cuma satu ya teman-teman. Jadi ini cuma bisa single SIM. Nilai plus lagi, Pixel 6 ini sebenarnya juga tahan air dan tahan debu. Dia punya sertifikasi IP68. Tapi karena ini HP second, teman-teman jangan coba-coba untuk jeburin ke air ataupun dipakai hujan-hujan, karena nanti pasti bakal mati total teman-teman, percaya sama saya. Gimana pun juga HP baru sama HP second itu berbeda. Meskipun HP baru itu tidak pernah bongkar, terus tidak pernah jatuh atau apapun itu, lem di HP-nya itu juga berumur teman-teman. Dan kebanyakan kalau sudah dipakai lama, dia bakal sedikit renggang, jadi nanti air bisa masuk. Ya kalau saya sih main aman saja ya. Kalau urusan layar, Google Pixel ini sudah bagus. Dia menggunakan layar bertipe AMOLED dengan ukuran 6,4 inch dan refresh rate-nya juga bagus, sudah 90 Hz. Memang belum 120 Hz, tapi menurut saya ini sudah cukup banget teman-teman. Resolusinya juga gede di 1080 x 2400 pixel. Layar ini dilindungi dengan Corning Gorilla Glass Victus serta sudah support HDR10 juga, dan dia juga support Always on Display. Kalau untuk urusan layar, di sini saya masih puas dan menurut saya ini cukup bagus buat konsumsi media atau gaming dan sekedar browsing. Layarnya ini tajam banget teman-teman, kontrasnya juga tinggi, warna yang dihasilkan juga vivid. Meskipun ini belum sampai 120 Hz, tapi menurut saya layar 90 Hz itu masih cukup, terutama untuk kebutuhan scrolling jadi lebih smooth. Jadi ya untuk sektor layar di sini Google Pixel masih bisa diandalkan meskipun dipakai di tahun 2025. Lalu next kita bahas soal performanya. Di sini seperti yang saya singgung tadi, Google Pixel 6 menggunakan prosesor bikinan Google sendiri, yaitu Google Tensor. Ini merupakan prosesor baru teman-teman, bikinan Google dan develop sendiri oleh mereka. Performa di tahun 2025 ini Google Tensor menurut saya sekedar cukup ya teman-teman ya. Dia itu dapat skor benchmark sekitar 700 ribuan. Yang bikin Google Tensor ini masih bagus adalah karena dukungan software dari Google. Karena software Google itu benar-benar stok Android dan itu ringan banget, tidak ada bloatware, tidak ada aplikasi apa-apa. Jadi bikin HP-nya itu lebih enteng, bikin mengoptimalkan prosesornya atau performa dari HP ini. Meskipun Google Tensor ini tidak sebagus Snapdragon
8 Gen 1 atau prosesor yang lain. Tapi menurut saya HP Google ini memang punya pasar sendiri dan performanya menurut saya masih cukup, teman-teman. Kalau untuk kebutuhan multitasking sih masih aman ya. Apalagi di sini RAM-nya juga lumayan gede. Google Pixel 6 ini menggunakan RAM 8 GB dan menurut saya itu sudah cukup untuk multitasking yang ringan-ringan. Sedangkan kalau kita main game di sini saya sarankan jangan main game berat, teman-teman. Ya main game ringan seperti Mobile Legends terus FF gitu bisa, teman-teman. Kalau di sini saya coba main Devil May Cry bisa lancar dengan catatan kita pakai settingan yang medium. Kalau untuk suhunya sendiri Google Pixel 6 ini menurut saya standar ya, tidak yang panas banget dan untungnya meskipun prosesor baru Google bisa memaksimalkan prosesornya biar tidak overheat. Dan ngomongin soal software, Google Pixel 6 ini pas launching itu sudah menggunakan Android 12 dan sampai sekarang Google Pixel juga dapat update terbaru. Di sini unit yang saya pakai sudah saya update paling baru dan dia sudah support Android 15. Jadi buat teman-teman yang pakai HP Google tidak usah khawatir, ini merupakan nilai plus juga karena ini HP dari brand Google juga. Jadi otomatis dia pasti bakal dapat update di beberapa tahun ke depan. Ya semoga saja sampai Android 18 mungkin, teman-teman. Jadi 3 tahun ke depan itu masih dapat update terbaru. Sedangkan untuk ketahanan baterai, Google Pixel ini mempunyai baterai yang standar yaitu 4600 mAh. Saat tahun 2021 dulu Google Pixel ini masih bisa ya teman-teman yang dipakai seharian penuh tanpa ngecas. Namun seiring berjalannya waktu dan perkembangan aplikasi yang makin berat, baterai ini mungkin nggak cukup bertahan seharian di tahun 2025. Karena Google Pixel 6 ini usianya sudah lumayan lama, di atas 2 tahun, pasti baterai itu ada penurunan. Kalau untuk penggunaan saya sih masih bisa teman-teman bertahan sampai malam. Biasanya itu habis ya di jam 6 sampai jam 7-an sore. Itu biasanya nyisa 10% sampai 5%. Jadi kalau teman-teman sering aktivitas di luar ruangan, saran saya sih bawa powerbank, teman-teman. Oke, lalu next kita bahas di kameranya. Salah satu keunggulan dari HP Google adalah kualitas gambar yang dihasilkan dari kamera HP ini. Untuk kamera utama, Google Pixel 6 menggunakan kamera berukuran 50 megapiksel yang dikombinasikan dengan sensor yang lumayan besar. Kalau lensa ultrawide-nya ini 12 megapiksel, sedangkan untuk kamera depannya di sini berukuran 8 megapiksel. Kalau ngomongin soal hasil foto di sini masih bagus, teman-teman, dan detailnya juga bagus banget, terutama saat kondisi outdoor. Karena ini HP Google, dia bisa memproses foto dengan baik. Dan HP Google itu salah satu HP dengan kamera terbaik saat ini, teman-teman. Kalau yang saya suka itu bagian potretnya. Potret dari HP Google itu natural dan gak lebay banget. Terus dia itu karakternya mirip-mirip kamera DSLR. Ya meskipun beda sih, teman-teman. Tapi kalau saya ini lebih suka potretnya Google daripada potretnya iPhone. Dan kalau teman-teman masih OLED, di sini Pixel 6 masih bagus ya, berkat dukungan software dari Google juga, yaitu fitur Night Mode. Di sini misal teman-teman foto di kondisi yang tidak banyak cahaya, itu bisa bagus, teman-teman. Bahkan bisa lebih terang daripada aslinya. Jadi kalau di sini selera sih, teman-teman. Kalau saya lebih suka matiin fitur Night Mode dan pakai mode normal saja. Ini tes kamera belakang, teman-teman, menggunakan Google Pixel 6 yang reguler. Dan ini 1080p. Sekarang lagi kiroah karena Jumat ini, habis ini sholat Jumat. Di sini bisa kedengaran suara saya atau enggak? Harusnya bisa ya, karena ini deket banget. Dan suaranya itu harusnya bisa, fokusnya juga cepet guys. Nah oke. Ini kita langsung ke menuju cahaya terang banget seperti ini. Ini saya berjalan ya tanpa gimbal, harusnya sih ada getar-getarnya, tapi di viewfinder ini enggak ada. Jadi untuk kebutuhan vlogging sudah mantep banget guys. Oke, mantep. Kalau kita zoom, ini 2 kali, dan ini mentoknya ini 0,7. Kita pakai 1 kali saja. Oke, good. Dan di sini untuk kamera depan, teman-teman, Google Pixel 6. Kalau kamera depan agak geter-geter ya, dan kurang stabil serta ngezoom banget. Ini tangan saya sudah mentok sampai sini.
Ini kalau cahaya backlight, dan ini kalau sudah lihat kita lagi. Emang berbeda jauh dengan kamera belakang guys. Jadi saran saya kalau pakai video mending kamera belakang saja. Ini kita lagi di makam. Oke, kurang lebih seperti itu. Mantap. Dan ini malah ada fitur 1,4. Gimana 1,4? Malah ngezoom banget, satu kali saja. Oke, dan sekarang kita bahas soal harganya teman-teman. Google Pixel 6 yang internal 128GB di tahun 2025 ini dijual dengan harga rata-rata 3-4 jutaan. Dan Google Pixel itu juga banyak varian, ada yang inter biasa, ada yang inter IMEI with bea cukai, ada yang bea cukai asli, dan yang paling mahal itu yang bea cukai asli teman-teman, yang boxnya original itu mahal banget. Kalau unit saya ini yang IMEI rewrite biasa, jadi ini IMEI dari HP lain yang bea cukai di rewrite ke HP ini. Dan kalau saran saya teman-teman, kalau mau cari HP Google Pixel ya minimal cari yang rewrite bea cukai, nggak apa-apa lah, yang penting IMEI-nya tidak terblokir. Oke, kesimpulannya, HP Google Pixel ini apakah masih layak untuk dibeli di tahun ini? Kalau menurut pendapat saya, dengan harga segitu ini HP yang masih bagus banget, terutama kalau teman-teman suka stok Android yang enteng, tidak banyak bloatware dan tidak banyak aplikasi-aplikasi yang keinstal di HP-nya. Ini masih bagus banget teman-teman. Ditambah kamera Google Pixel itu meskipun ini HP tua, dijajarkan dengan HP-HP sekarang, saya rasa ini masih bisa bersaing teman-teman. Lalu ditambah lagi, HP ini itu desainnya menurut saya unik dan tidak mainstream teman-teman. Jadi teman-teman kalau pakai di tempat umum pasti, apalagi kalau casingnya bening, orang-orang bakal wah HP Google gitu teman-teman, karena nggak ada HP lain yang desainnya seperti ini teman-teman. Ditambah lagi layarnya juga bagus, sama performa juga lumayan. Ya kekurangannya itu tadi sih, karena ini pakai Google Tensor jadi tidak cocok untuk gaming yang berat. Oke, sekian dari saya. Buat teman-teman yang masih pakai Google Pixel silahkan komen apakah masih bagus, terutama yang seri 6 ya. Dan buat yang membeli ini juga saya jual teman-teman, silahkan kontak saya saja di bawah. Saya Dan Hari, saya pamit, dan jangan lupa di like, jangan lupa untuk subscribe teman-teman. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau azan guys, makanya ini saya buru-buru buat closingan. Terima kasih.